Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sobat YouTube, sobat Belusukan Nusantara. Kali ini saya berada di lereng Gunung Anjas Moro. Dan kali ini saya akan mereview suatu tempat yang luar biasa. Itu tempat yang dulu ditinggali sama orang manusia purba. Manusia purba istilahnya mempunyai rumah yang ada di rumah batu ini ya. Di situ banyak sekali tanda-tanda dari lukisan yang ada di tembok batu gunung seperti mirip dengan gua. Dan di sini dah tempatnya ya. Lukisan itu ada di sana. Dulu banyak sekali peninggalan zaman kuno yang ada di sini. Bagaimana cerita selanjutnya? Ikuti cerita saya. Oke teman-teman, saat ini kita berada di pedalaman hutan, masuk hutan, temukan rumah manusia purba. Jadi kita akan mereview lagi Pulau Jawa mengajarkan pengalaman hidup manusia selama lebih dari 1,5 juta tahun silam ya. Pulau Jawa memang dahulunya adalah lautan, sehingga kita tidak pernah menemukan fosil dinosaurus karena dinosaurus punah sekitar tahun 70 juta tahun silam. Sehingga kemudian di pedalaman laut ini muncul pegunungan api purba ya, yang membentuk tengah dari Pulau Jawa. Gunung-gunung api bermunculan sekitar 60 juta tahun silam ya. Sehingga kita berada di sebuah klaster yang satu kesatuan antara Gunung Arjuna, Welirang, Anjas Moro dan Penanggungan. Ini satu klaster, artinya muncul bersamaan dari dasar samudra sekitar 60 juta tahun silam. Jika kita mengacu kepada penemuan Pithecanthropus erectus atau Homo erectus sudah ditemukan oleh Eugene Dubois, ini berumur lebih dari 1,5 juta tahun silam. Jenis Homo erectus ini memiliki hidup di gua-gua seperti ini ya, hidup di gua-gua dengan kebudayaan kapak genggam, yaitu kapak batu yang kemudian digunakan untuk berburu. Misalnya itu kapak genggam, penampakannya itu seperti ini teman-teman. Jadi ada bagian yang halus ya, ada bagian yang halus seperti ini yang biasanya untuk pegangan tangan, dan ada bagian yang runcing-runcing. Biasanya ini untuk memukul binatang buruan ya. Manusia purba ini sangat doyan sekali makan mamut. Tetapi kepunahan tahun sekitar 12.000 sebelum Masehi, jenis Homo erectus ini punah. Jadi di Jawa ini tidak ada yang namanya missing link. Meskipun para ilmuwan Eropa mencari missing link, yaitu rantai yang terputus batas antara manusia kera dengan manusia modern. Sehingga kemudian sekitar 8.000 sebelum Masehi muncul Homo sapiens sapien ya, atau manusia modern seperti kita ini yang memiliki ras Caucasoid, Austromelanesoid, Mongoloid, Negroid ya, empat ras terbesar di dunia yang eksis hingga saat ini. Pulau Jawa sendiri kemudian pada tahun 3000 sebelum Masehi kedatangan migrasi besar-besaran manusia jenis Austromelanesoid ya, Austromelanesoid ya, yang juga hidup di keluarga teman-teman. Tidak disangka-sangka dan menyana-nyana ada sosok muka yang menyeramkan, mirip manusia purba teman-teman ya. Bisa di zoom kameranya teman-teman, bisa di zoom kameranya ini ya. Nah ini kemungkinan ini jenis Austromelanesoid atau Mongoloid, kurang tahu ya. Tapi kemudian tahun 2500 sebelum Masehi ini imigrasi besar-besaran dari dataran Tiongkok Selatan ya, orang-orang Proto Melayu atau Melayu tua ini berdatangan ke Pulau Jawa. Baik itu jalur Filipina Sulawesi maupun jalur Malaysia Sumatera Jawa ya. Ini ada dua jalur teman-teman. Kemungkinan ini juga hunian pernah menjadi hunian manusia tua jenis Proto Melayu. Ciri-ciri kebudayaannya adalah megalitik, neolitik ya, yaitu batu besar, Stonehenge. Nah ini kemudian tahun 1000 sebelum Masehi kedatangan Deutero Melayu ya, yang membawa kebudayaan Dongson atau zaman perunggu. Sampai kejayaannya awal Masehi ya, dikomandani oleh Funan Empire di lembah Sungai Mekong. Kemudian dilanjutkan Sriwijaya menjadi masuk dan berkembangnya agama Hindu Buddha di Nusantara. Dan di ini seperti gua hunian manusia purba ini diduga memang ini pernah menjadi hunian manusia purba ya. Selain kemudian penampakan wajah-wajah seram yang ada di dinding gua ini, kemungkinan lukisan gua atau mungkin semacam cerminan ya. Ada beberapa yang juga sangat aneh nih teman-teman. Ada beberapa dan banyak sekali. Nah ini kemudian jika kita lihat ada struktur
Buddha, pertapaan, persajian, bahkan di misterius seperti ini, kemungkinan pada masa peradaban Hindu Buddha di Jawa ini pernah digunakan sebagai situs pertapaan ya, persajian, pemujaan, dan asrama Kadewa Guruan. Karena di lokasi ini juga dekat dengan situs magis dan religius, yaitu situs Candi Mahkota Prabu atau Candi Pari. Perjalanan peradaban Jawa ini sungguh luar biasa panjang, dan kita merupakan mata rantai dari peradaban yang terdahulu. Baik itu kemudian coba kita ke sana teman-teman. Kita ada apa ini teman? Bang ini teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kayaknya lukisan-lukisan buah masa prasejarah teman-teman ya. Terus ada warna merah-merah pecah-pecah ini teman-teman. Ada yang putih juga teman-teman. Nah ini. Dan ada beberapa batu yang menonjol mirip gigi raksasa. Nah ini teman-teman, ada dua teman-teman. Nah, ini. Bahkan di sini itu ada pusaka ya. Nah, mirip pusaka di sini ya. Tapi menancap di batu teman-teman. Seperti pusaka yang menancap. Oke teman-teman, di sini seperti lukisan gua manusia purba ya. Ada sosok yang menyeramkan, seperti seakan-akan menghisap rokok, tapi nggak tahu ini ya. Seperti apa ini ya? Kayak wajah manusia purba. Dan di sini juga ada wajah sosok menyeramkan, mukanya lebih tanggung, gemo ya, dan ada dua matanya ya. Nah ini luar biasa sekali. Kemungkinan ini juga tinggalan peradaban purba atau tinggalan manusia purba teman-teman. Coba kita cari di dinding yang lainnya ya. Selain kemudian ada semacam gigi-gigi yang menonjol. Jika kita kamera di sana, jika ke sana, ternyata gua ini sangat luas dan sangat lebar. Sekali lagi ini ada bagian yang menonjol seperti kepala naga raksasa yang membatu ya di tengah-tengah ini ya teman-teman. Ini luar biasa sekali. Kemungkinan memang ini dahulu sebuah situs yang dinamis, tumpang tindih ya. Dan ini membutuhkan ekskavasi dari tanah yang ada di bawah ini. Ini memang tanah aluvial, kemungkinan debu-debu kuno. Kalau diekskavasi, boleh jadi di sini bisa ditemukan kerangka manusia purba atau alat-alat batu lainnya, kapak genggam, kapak lonjong, kapak penetak ya, atau kemudian alat-alat perunggu, misalnya kapak corong, negara, atau candrasa, atau kemudian moko ya. Dan ini perlu ekskavasi dari pihak yang terkait. Dan di Indonesia sendiri ini yang memiliki pemenang dalam ekskavasi adalah Puslit Arkenas, Balar, Balai Arkeologi, BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan, dan saat ini BRIN ada 4. Ya ini ada apa ini teman-teman? Coba kita cari sosok-sosok wajah yang lainnya ya. Mungkin ada penampakan-penampakan yang lain teman-teman di sini gua. Mungkin ini lukisan gua yang berumur sama dengan lukisan gua yang ada di Prancis atau Paris teman-teman ya. Di gua Prancis itu juga banyak lukisan-lukisan telapak tangan dan wajah-wajah yang lainnya. Ini ada apa? Nah oke, sekali lagi teman-teman ya. Jadi di dinding-dinding ini juga ada semacam lukisan telapak tangan sama dengan di kepulauan Mikronesia, di beberapa pulau di Papua Barat, maupun kemudian di Prancis ya, di beberapa belahan dunia yang lainnya itu ada telapak-telapak tangan yang mengindikasikan sebuah kemungkinan simbol kekuasaan atau simbol rumah dengan dari masyarakat prasejarah ya, yaitu manusia purba. Ini teman-teman, jadi sangat menyeramkan dan juga sangat-sangat langka teman-teman ya. Luar biasa sekali. Di sini banyak lukisan, baik itu wajah sosok-sosok yang menyeramkan maupun telapak tangan. Artinya memang di sini tinggalan manusia purba yang sangat monumental. Bahkan di sini coba teman-teman ada semacam kubur batu atau ya yang orientasi timur ke barat. Ada semacam ada semacam nisan atau patoknya yang sangat besar ya. Ini kemudian dan itu ya. Dan di sini ada struktur. Ini seperti kubur suku Kalang atau kubur manusia purba ya, karena berorientasi timur dan barat, karena memang filosofinya pada masa prasejarah timur sebagai awal munculnya kehidupan dan barat sebagai tenggelamnya atau berakhirnya kehidupan. Coba di situ juga ada lukisan gua teman. Rahayu mbak permisi mbak, Rahayu mbak. Nah ini teman-teman, ada banyak lukisan gua yang ada di sini teman-teman. Nah ini teman-teman ya, nah ini ada lukisan yang mengindikasikan seperti kelelawar ya, atau burung hantu, lambang ilmuwan pada masa lalu ya, atau juga lambang arwah leluhur teman-teman. Nah ini juga di sini mungkin ada gambar-gambar yang lainnya teman-teman. Nah di sini ada sisi ular juga di sini, mungkin bisa di zoom ya. Ini juga penuh dengan gambaran sisi ular. Ya kemungkinan memang ular juga pada masa purba itu dianggap sebagai penghuni kegelapan atau dunia bawah ya.
Jadi pada masa prasejarah itu ada kepercayaan dunia dibagi dua, dunia bawah kegelapan, dunia atas yang terang benderang. Dunia atas disimbolkan dengan elang, kemudian dunia bawah disimbolkan dengan ular, buaya, kura-kura, ya dan seperti itu ya. Beberapa simbol-simbol atau lukisan-lukisan juga bercirikan itu seperti kata. Nah ini teman-teman, nah ini seperti kata dendang, nah atau kata bengkong ya ini. Nah, kemungkinan memang lukisan-lukisan dua kata itu adalah simbol-simbol untuk meminta hujan sebagai lambang kesuburan. Yang artinya memang di sini dahulu selain sebagai hunian masyarakat purba, juga ada ritus tarian meminta hujan teman-teman, atau ritual magis ya dalam bentuk tarian-tarian dengan simbol-simbol kata ini. Semoga kemudian situs ini tetap menjadi situs monumental terawat dan bisa kemudian tetap dilestarikan oleh masyarakat sekitar ini ya, karena memang ini merupakan situs yang sangat monumental. Namun sekali lagi ini jauh dari pemukiman, perjalanan sekitar 2 jam gitu ya, di pedalaman hutan lereng Gunung Anjas Moro. Semoga bermanfaat teman-teman. Oke, sekian dulu ya dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua.